warnanya merah. Jadi di situ adalah tempat untuk penampungan darah, teman-teman. Darah. Jadi dia kalau malam minumnya darah, kalau siang dia makannya seperti orang biasa. Oh, iya, istrinya manusia, dan istrinya pun nggak pernah tahu ya. Soalnya dia kalau pulang ke rumah itu selalu siang hari, dan kalau malam hari dia bilangnya itu saya kerjanya malam, shift malam gitu, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata putih. Alhamdulillah, ini saya bersama Mas Sevi lagi. Mudah-mudahan Mas Sevi sehat ya, Mas Sevi ya. Iya udah. Oke. Dan ini saya doakan untuk kalian semua yang setia menonton channel Mata Putih maupun yang baru saja menonton. Jika kalian dalam kondisi keadaan sakit, saya doakan mudah-mudahan sakitnya itu cepat diangkat agar kalian itu bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Entah itu sakit dalam arti fisik ataupun sakit dalam arti rohani ya. Contoh sakit rohani itu kayak sakit hati ataupun juga sakit kejiwaan, itu juga bisa disembuhkan dengan cara membaca Al-Fatihah ya, teman-teman. Mari kita baca Al-Fatihah bersama-sama, Mas Evi. Untuk teman-teman kita yang berada di rumah, supaya bisa penyakitnya itu diangkat dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Al-Fatihah, Mas Evi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua yang sedang menonton video ini ketika sedang sakit ya, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, ini teman-teman, kita lanjut aja, kita to the point ke tempat ini ya. Ini adalah gubuk ya. Bukan apa itu namanya, kecil tapi belum sempat ada gubuknya. Tapi ketika malam hari itu kan ada orang yang suka mencari burung puyuh ya. Nah, dia itu sering melihat adanya kayak mata merah. Nah, ini yang menyebabkan saya itu kesini ya, karena itu teman-teman. Soalnya laporan ini tidak hanya 1-2 orang ya, tapi lebih dari 10 orang yang bisa melihat, teman-teman ya. Ini saya dapat laporan langsung dari kepala desa setempat untuk membereskan tempat ini ya. Kemarin ya, kepala desa sudah di sini standby sampai pagi, tidak menemukan apa-apa. Dan sekarang saya hari ini yang bergantian berjaga bersama Mas Sevi. Mudah-mudahan saya bisa menemukan sesuatu hal yang tak lazim tersebut ya. Ini mungkin perlu sesuatu ini untuk ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hadir, ya hadir. Jika ingin hadir, silahkan hadir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo Mas Sevi. Assalamualaikum. Nah, teman-teman, ini pintu masuknya di sini ya. Ini pintu masuk. Ini terbuka dari siang. Astagfirullah, banyak sekali semut, Mas Evi. Ya. Ini sebenarnya kalau ada semut kayak gini ya, teman-teman ya, ini kan menurut kita mengganggu ya. Nah, ini kita cukup bacakan surat Sulaiman. Maka semut ini akan pergi dengan sendirinya. Ya, makanya kalian itu harus pintar-pintar baca doa Sulaiman ya, supaya kalian lebih bisa menghargai binatang. Misalkan ada binatang, saya mau lewati itu, teman-teman, jadi biar tidak menyakiti ya, contoh. Tapi kalau ada hewan ular beda lagi, teman-teman ya. Kalau ular itu doanya assalamualaikum fil alamin ya, nanti ularnya akan pergi, baru kita bisa lewat. Jangan ularnya masih di situ kita lewat, namanya kita mencari celaka. Nah, di sini teman-teman ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ini saya merasakan sesuatu langsung nih, Mas Evi. Allah, astagfirullah. Mas Evi, itu lihat tuh, mata merah tuh, kelihatan? Bismillah.
Bismillah. Ayo naik Mas Evi. Astagfirullah. Kok cerah banget ya Mas Evi ya? Astagfirullah. Saya belum tahu ini. Ini cerah sekali nih. Ini bergerak loh Mas Evi. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Kelihatan di kamera nggak ada wujudnya nggak? Soalnya saya melihat ada wujud. Oke, saya melihat ada wujud seperti orang. Ada bentuknya loh. Astagfirullah. Siapa kamu? Hei, kamu siapa? Kenapa kamu berada di sini? Hah? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Kelihatan wajahnya nggak Mas Evi? Ini wujudnya sangat aneh ini Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa kamu? Siapa kamu? Kamu siapa? Boleh saya mendekat? Kenapa kamu di sini? Ada apa di sini? Mas Evi, boleh pinjam senter? Ini coba pinjam. Mas Evi sini ya, pantau dia ya. Saya akan ngecek ke sebelah sana dulu. Oke, aman. Iya Mas Evi ya. Iya bisa. Jadi ini hanya tipuan. Oh, teman-teman, jadi ini sebenarnya kalau malam bukan manusia, tapi kalau siang dia ini manusia. Ya, dia yang memiliki tempat ini, dia yang memiliki kebun ini. Kalau siang dia makannya seperti manusia, ada nasi, ya, ada apapun yang seperti manusia. Tapi kalau malam berbeda teman-teman, berbeda. Ini saya melihat ada sesuatu. Oh, nih teman-teman, ini ada gorengan, ya. Ini makanannya dia kalau siang. Ini kalau malam saya deketin dia nggak mau, pasti menolak nih. Oh enggak, lihat kan, kepalanya nggak mau, geleng-geleng. Nggak suka, nggak doyan makanan kayak gini teman-teman. Astagfirullahaladzim. Jadi setiap malam kamu di sini. Kemarin malam kemana kamu? Oh, kamu pergi karena ada banyak orang. Siapa yang menyuruh kamu? Kamu sendiri. Kamu beli tanah ini dengan apa? Dengan apa?
Uangnya dari mana? Mencuri. Cara mencurinya bagaimana? Oh. Oh, begitu. Astagfirullahaladzim. Jadi, teman-teman, ini itu dia berkebun di sini, ini berkedok ya, hanya kebun teman-teman ya. Hanya berkebun, berkedok, tapi ketika ke sebelah sana itu ada penampungan air, tapi air itu warnanya merah. Warnanya merah. Jadi di situ adalah tempat untuk penampungan darah, teman-teman. Darah. Jadi dia kalau malam minumnya darah. Kalau siang dia makannya seperti orang biasa. Apakah makhluk seperti kamu hanya satu? Atau ada lain? Kamu punya istri? Oh, ada. Istri kamu di mana? Oh, Istrinya manusia, Mister. iya, istrinya manusia. Dan istrinya pun nggak pernah tahu ya. Soalnya dia kalau pulang ke rumah itu selalu siang hari. Dan kalau malam hari, dia bilangnya itu saya kerjanya malam, shift malam gitu teman-teman. Sampai saat ini ya. Kamu punya anak berapa? Satu. Lalu oh, jadi gini teman-teman ya. Kalau anaknya agak sedikit ke dia tapi nggak menyala ini karena anaknya itu ketika malam hari matanya itu kayak orang habis nangis itu gimana Mas Evi? Merah-merah kayak gitu kan? Iya, Mister. Ya, setiap malam anaknya itu matanya merah seperti itu. Tapi jika siang matanya akan jernih. Astagfirullahaladzim. Jadi teman-teman saya ceritakan, dia tadi berkata dia mendapatkan kubangan di sana yang kubangan darah itu tidak dari hal membunuh yang tidak wajar, tapi dia itu di situ adalah tempat untuk penyembelihan hewan, teman-teman. Jadi darah itu adalah darah hewan yang disembelih tapi ditaruh di situ, teman-teman. Dan dia meminumnya di situ. Dia nggak mungkin di rumah. Dan keluarganya pun nggak ada yang tahu kalau dia memiliki tanah di sini. Soalnya ini tanah agak sedikit ke hutan sekali ya Mas Evi ya. Ya. Jadi kalau siang dia itu berkebun ya sambil membawa kambing. Kalau nggak kambing, sapi gitu teman-teman ya. Di sini dan dia sembelih di sini. Lalu ketika sudah disembelih darahnya sudah keluar semua, dia jual dengan harga yang nggak begitu mahal, murah karena dia itu hanya mencari darahnya saja. Bahkan sempat hanya diberikan kepada orang, gitu teman-teman. Tapi cara kamu salah, Bapak. Suka? Mau makan darah? Darah manusia mau? Oke, nggak mau teman-teman. Dia nggak mau darah manusia. Karena ketika dia sekali mencoba darah manusia, dia akan takutnya itu kayak saudara-saudaranya akan ketagihan karena darah manusia itu sangat segar, akan ketagihan dan nanti raut wajahnya itu akan berubah lebih ngeri daripada yang ini. Bahkan apa? Oh, bahkan ketika ini ya Mas Evi ya, istrinya sedang haid kan mencium bau amis. Dia itu kayak sering mukul-mukul badannya sendiri karena nggak kuat menahan bau amis yang begitu segar.
Bisa ya seperti ini ya. Tidak masuk akal ini. Jadi kategorinya ini masuk siluman atau gimana ini Mister? Iya, ini masuknya siluman. Ini baru pertama saya jumpai teman-teman makhluk yang seperti ini. Ini bukan lagi makhluk tumbal, makhluk apa, tapi ini kategori siluman yang memang sengaja menyalahi aturan. Dia keluar dari zonanya tapi untuk menikah dengan manusia. Astagfirullahaladzim. Hah? Bapak, umurnya udah berapa? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sejak itu astagfirullah. Udah, jatah Bapak hidup di alam manusia sudah selesai. Saya akan kirim Bapak kembali ke alam Bapak. Jangan pernah keluar lagi. Tanah ini, nanti tanah ini akan saya beritahu ke keluarga Bapak. Tentunya surat-surat atas nama Bapak kan? Ya, biar ahli waris yang mengurus tanah ini. Tapi untuk saat ini, teman-teman pasti juga setuju. Ya, daripada Bapak meresahkan manusia. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. 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 Bismillah. Ya Allah, kembalikanlah makhluk ini ke tempat asalnya. Asalnya itu tidak di sini ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bantu hamba ya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu sinatu wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dalladhi yasfa'u indahu illa bihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima wa wasi'a kursiyuhu samawati wal ardi wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwa aliyyul azim. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini teman-teman makhluk bukan sembarang makhluk ya. Ini saya kaget juga. Ini makhluk ini ketika pergi dia itu membawa agak banyak energi dari saya. Dia kayak mencuri. Ini mungkin saya perlu recovery energi teman-teman. Saya pun kaget, baru ada makhluk yang seperti ini. Tapi alhamdulillah saya bisa mengirim dia kembali ke alamnya. Dia itu nggak tahu ya, mungkin ada sesuatu hal yang terjadi mungkin ribuan tahun sekali. Jadi makhluk dari beda alam bisa masuk ke alam manusia kayak seperti bumi ini ya, seperti Ya'juj dan Ma'juj ya, itu akan terjadi ketika satu kali dalam peradaban manusia, hanya satu kali teman-teman, tapi itu akan musnah dengan sendirinya nanti. Astagfirullahaladzim. Ini istrinya gimana ya, kok bisa nggak curiga gitu dengan keadaan
suaminya yang setiap malam itu selalu pergi dari rumah, nggak pernah di rumah. Iya, Mister ya. Iya, aneh. Setiap malam ya, Mister. Iya. Dan teman-teman, kubangan darah di sebelah sana ini nggak akan pernah saya shoot karena tentu jelas ini akan di banned nanti kalau kelihatan ya kubangan darahnya di situ. Ini karena sangat menjijikan. Tadi saya ke sana agak sedikit amis juga. Kubangannya nggak begitu besar teman-teman ya. Ya seperti ini, cuman kan dikelilingi dengan cor ya. Jadi kayak beton. Makanya kubangannya itu akan utuh seperti itu teman-teman ya. Ini baunya sangat menyengat. Sampai di sini pun agak sedikit bau amis ya Mas Evi ya. Iya, Mister, masih terasa bau ini. Iya. Jadi ini cukup cukup mengerikan. Untung saja dia nggak mau memakan darah manusia, tapi sebelum terjadi hal seperti itu, makanya lebih baik saya kembalikan dia ke tempatnya di mana dia itu berada. Jangan sampai dia berada di sini, bahaya. Bahaya sekali. Bahaya. Nanti kita jelaskan, kita cari tahu pemilik tanah ini lewat data di kelurahan ya Mas Evi ya. Iya, betul. Ya nanti baru kita tahu di mana lokasi istrinya itu berada. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Ya teman-teman, jika kalian ingin menikah, tolong cari tahu di mana dan bagaimana keluarganya, bagaimana tinggalnya, di mana pasangan kalian. Jangan asal kalian ketemu di mungkin di perantauan, pulang-pulang suka diajak nikah, mau tanpa tahu keluarganya bagaimana, saudaranya bagaimana, agamanya bagaimana. Ya seperti itu teman-teman ya. Kalau mau mencari pasangan hidup, carilah yang benar. Pertama, bibit, bebet, bobot ya teman-teman ya. Ya, dari orang tuanya baik atau tidak, agamanya, kelakuannya, akhlaknya baik atau tidak ya. Terus juga hartanya baik atau tidak ya teman-teman. Maksudnya baik itu ya bisa untuk, ya mungkin kalau yang punya sih nggak apa-apa, kalau yang nggak punya sih nggak apa-apa juga, asal suka. Kalau yang udah punya kan lebih lebih ringan kalian dalam bekerja, nggak begitu susah payah. Apalagi zaman sekarang itu banyak sekali orang yang tidak memiliki tanah, tidak memiliki rumah, mereka itu nekat menikah. Nah ini akan menjadi repot ya, karena tinggal di rumah mertua itu nggak enak teman-teman. Oke, sampai di sini saya Mister Eko undur diri. Saya akan kembali ke desa, tapi karena desa hari ini tutup, jadi saya hanya ke kepala desa untuk mencari tahu pemilik tanah ini mungkin besok siang. Sampai di sini saya Mister Eko undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas Evi.